Tiba-tiba Vespa, oh, 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 oh. Info tentang Vespa, oh yeah, yeah, yang ada di Depastan Channel. Oke, balik lagi di Depastan Channel, tempatnya kita ngobrol suka-suka. Oke, kali ini saya sendirian aja karena teman saya Mas Nu lagi ada kerjaan di luar kota. Jadi di segmen kali ini saya sendirian dan membahas tentang 3 jenis oli samping yang sudah saya pakai di Vespa Excel saya. Jadi kemarin saya pakai 3 oli samping ini di Excel saya dengan saya tuangkan langsung ke dalam tangki bensin ya. Dimulai dari Shell Advance dulu. Sebelumnya di dalam basic sebuah oli samping itu kan ada 3 basic ya. Basic dasarnya itu mereka ada yang mineral oil, ada yang semi sintetik, terus yang terakhir full sintetik. Dan kalau di Shell Advance sendiri dia basicnya masih mineral, jadi dia masih base-nya itu air. Terus 1 liter ini ya 1 botol ini 0,7 liter. Dan grade si oli samping Advance ini dia di JASO FB. Grade dalam oli samping itu ada FA, FB, FC sama FD. FD yang paling bagus, FC, FB, dan terakhir FA. Dan si Shell Advance ini dia grade-nya itu JASO FB. Jadi 1 botol ini 0,7 liter dan ini harganya di pasaran tuh kisaran berapa ya, 50 sampai 55 ya, di range segituan lah sekitarnya, tergantung kota masing-masing ya. Dan pengalaman saya pakai ini, oh ya, si Shell Advance ini dia viscosity-nya atau kekentalan olinya itu dia di angka 67 kalau nggak salah. Jadi nggak terlalu encer, nggak terlalu kental, dia di angka 67. Dan flash point-nya atau tingkat pembakaran mesin di putaran tinggi dia itu 122 kalau nggak salah, 122. Jadi dimana kemarin saya pakai ini, saya coba karena dia itu kekentalan oilnya masih 67, jadi di putaran awal masih sedikit agak berat, tapi nggak yang seberat-berat banget sih, cuma ya dibandingkan di Mitsu itu rasa. Dan untuk putaran atasnya dia standar, dan apa ya, enteng sih kalau misalnya kita untuk harian dia cocok karena kita pakai untuk santai dan dia nggak terlalu kental, jadi nggak terlalu menimbulkan kerak gitu ya kalau si Shell Advance. Cuman baunya itu, aroma asapnya itu agak kurang enak ya kalau saya cium itu, walaupun selera, tapi kalau menurut saya pakai Shell Advance itu aromanya emang kurang. Tapi kelebihannya dia tuh dia mudah didapat, dan dia untuk keadaan urgent bisa mudah dicari. Terus ada si Evalup Pro ini dia base nya itu semi sintetik dan grade nya FC, lebih bagus daripada si Advance klaimnya. Dan oh iya, satu lagi, dia asapnya nggak terlalu tebel si Shell Advance ini. Kalau dibandingkan dengan Evalup Pro, walaupun klaimnya dia produk berasap rendah, tapi setelah saya pakai ini di Excel saya, produksi asapnya lebih banyak Evalup daripada si Shell gitu. Tapi grade si olinya lebih bagusan Evalup Pro karena dia udah FC, dan Shell masih FB. Terus juga dia tuh viscosity-nya itu di angka 87, lebih kental si Evalup daripada si Shell Advance. Dan angka flash point-nya Evalup itu di angka 133 atau 135 gitu. Jadi
tingkat pembakaran di putaran atas itu si Evolup lebih enak. Jadi oli ini cocok untuk kita kencang-kencangan, kita touring, kita geber mesin. Si Evolup Pro ini cocok sekali untuk menunjang kita cepet-cepetan gitu, kencang-kencangan gitu, enak. Terus juga asapnya, aromanya itu walaupun dia sedikit lebih banyak dibandingkan Cell Advance, tapi aromanya si Evolup Pro ini wangi, lebih wangi Evolup daripada si Cell, dan harganya juga lebih terjangkau. Evolup ini tuh di angka 35 sampai 38 ya, 35 sampai 38 Evolup Pro. Saya juga nggak tahu kenapa dia lebih murah daripada Cell Advance, padahal secara grade dia masih lebih bagus, aromanya juga lebih enak, tarikan atasnya juga lebih enak. Tapi nggak tahu juga kenapa si Evolup ini bisa kasih harga lebih murah daripada Cell Advance. Oke, dan terakhir ada Idemitsu. Idemitsu ini satu botolnya itu 0,8 liter, jadi dia lebih banyak 0,1 liter dibandingkan dua ini. Dan dia biasanya juga masih sama, semi sintetik. Terus grade-nya dia tuh JASO FC juga. Dan dari ketiga ini yang paling sedikit produksi asapnya ya sih Idemitsu, karena nggak tahu ya, di tiga jenis oli ini yang saya coba Idemitsu yang paling sedikit asapnya. Terus wanginya juga nggak sewangi Evolup, tapi nggak sekurang enaknya Cell, jadi lebih mudah diterima di hidung walaupun kita tidak dianjurkan untuk menghirup asap knalpot. Terus juga di Idemitsu ini viscosity-nya 51, dimana dia paling encer dibandingkan ketiga ini. Sebenarnya plus minusnya ada juga sih, kalau viscosity-nya lebih rendah otomatis dia pasti lebih gampang larut dari bensin, tapi dia bakal butuh lebih banyak oli untuk melumasin mesin, karena itu tadi oli yang kental itu pasti akan lebih awet pelumasan ke mesinnya dibandingkan oli yang cair. Tapi dia di flash point-nya di angka 128. Jadi si Idemitsu ini saya juga kenapa taruh posisi di tengah, karena dia sifatnya moderate. Kalau menurut saya dia bisa ke santai, dia bisa ke kenceng. Jadi ya saya taruh di tengah karena ya itu tadi, untuk harian dia bisa, untuk touring pun dia masih mumpuni. Cuman harganya ini Idemitsu sekarang udah nyampe 65 kalau nggak salah, 65. Oke, mungkin sekian dulu tentang tiga jenis oli samping yang sudah saya coba, saya rasakan di episode saya. Barangkali nanti ada kurang-kurangnya saya menyampaikan, boleh dicaci maki di kolom komentar, atau ada yang kepingin direviewkan oli apa, oli Sultan mungkin, atau oli-oli yang lebih umum lagi, bisa juga dicaci maki di komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe supaya kita lebih semangat lagi. Terima kasih sudah menonton.